Rada mantep iki kan. Niku nomor 3. Sisi bidahun apa? Meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua apa? Mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Yang ketiga apa? Digunakan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Yang keempat apa? Bisa sing kelingan? Surat Al-Duha ayat yang terakhir. Bagaimana bunyinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yen to kowe diparingi nikmat saka Rabbmu, saka Tuhanmu, maka apa? Fahaddits, kabar-kabarkanlah. Genah-genahno karo sedulurmu, tangga, teparumu. Carane ngabarke pripun? Nek berupa rezeki ya berarti berbagi. Nek berupa panenan ya berarti ngrasani. Aja men dicritani tok, nggonku iki panen petene 100 bengkek ning sak keris duwe ora. Ya, sak niku jenenge bukan wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ya bener memang nek nang ayate mung kon ngabar-ngabarke. Tapi ya sing dikabari nek dikabari tok ngoten iki ya. Nah. Kemudian nek sing gajian ya nek iso njajake ya njajake. Nek sing gajiane munda apa maneh kok hari ini naik pangkat terus gajinya munda. Nanti bisa berbagi ke temannya, ke saudaranya, itu salah satu bentuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian di dalam kita mengaplikasikan cara yang keempat ini, tidak bisa dilakukan secara general. Oh ya, general. Sama sedaya. Nggih. Saya nak iklan soalnya. Pokoknya nek sik sampun nyanding ditanggal mawon. Nggih. Alih tolong lanjutkan ya. Kalau tadi dalam kita mensyukuri nikmat 3 langkah yang pertama itu secara umum boleh dan harus, jadi meyakini bahwa itu datang dari Allah itu harus, kemudian mengucapkan dengan alhamdulillah itu juga harus, yang ketiga menggunakannya untuk ketaatan juga harus. Maka untuk yang keempat ini kita harus pilih-pilih. Ada kalanya tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita itu yang punya sifat tidak suka kalau saudaranya itu diberikan nikmat. Jadi hawane iki iri. Maka yang seperti itu ya ojo nek misale ora iso menehi aja dikabari. Upamane ngerti nek
tetangganya atau yang kita lewati itu punya sifat seperti itu, yo nek pas mulai liwat nek upamane entas tuku apa anyar, apa tuku TV, apa tuku HP anyar, ya nek iso di umpet-umpetke, lego bali nek bengi apa piye, ngoten lho. Tidak semua orang itu punya sifat senang apabila saudaranya senang. Seharusnya nggih, kita sebagai sesama muslim, sebagai hidup bermasyarakat, kita itu harusnya senang jika saudara kita, tetangga kita, kerabat kita senang. Jadi kita harusnya ikut senang. Tetapi tidak semua orang itu bisa begitu. Maka kita bisa moco ngira-ngira, nek tak kabari gajiku munggah 10 juta, mah kono iso lara rong dino. Ini kok tadi kabari sing ngoten niku. Jadi dipilah-pilah. Tapi nek kita dapat nikmat yang bisa dibagi-bagi, misalnya bentuknya apa panenan pete, apa panenan duren, apa-apa, mereka itulah yang menjadi sasaran kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita maka hatinya bisa berubah. Tapi nek nikmat tadi bukan nikmat yang bisa dibagi-bagi, berarti cukup meneng mawon. Nek iso dituntung berarti kudune malah didahulukan untuk dibagi. Tapi nek ora iso dituntung, aja dikabari. Itu khusus untuk poin yang keempat. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama, pokoknya dirangkum masalah nikmat. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kita. Maka di antara mungkin kita, bukan cuma Bapak Ibu, saya sendiri mengalami, kadang hati merasa sempit. Lanang itu wis golek duit ning kok ya kurang terus. Kok pas mangsane butuh bareng-bareng iki bayaran sing kono, pas butuh apa bane alus, rime entek, mangsane pajak dan sebagainya. Kita semua mengalami seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu bentuk karena kita tidak bersyukur. Jadi janji Allah itu pasti, bahwa kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya, itu pasti. Tetapi belum tentu tambahannya itu berupa materi, berupa serupa dengan kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Jadi orang mesti nek yuk aku panen duren 100 glundung sakniki, kemudian bisa mengaplikasikan bersyukur sebagaimana 4 poin tadi, maka tahun depan panennya bakal 200 niku mboten. Belum tentu bentuknya seperti itu. Belum bisa jadi sing biasane nek musim-musim iki cungkrisen mergo bleduke akeh, watuk-watuk duite ming entek nggo nambah-nambahke, alhamdulillah diparingi sehat. Sing anake wingi nakale ora jamak dilit-dilit penjalukane werna-werna, kok saiki dadi bocah jelemo. Sing wingi motore dilit-dilit dandan rewel, kok saiki lancar. Itu salah satu bentuk tambahan atas syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo yuk dianggap sing dijanjikan Allah bahwa Allah akan menambah nikmatnya itu berupa materi, berupa serupa dengan kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Bapak Ibu, makanya saya berpesan terutama untuk diri saya pribadi, pandai-pandailah bersyukur terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan bersyukur kita bisa menjadi jiwa yang qanaah, trimo. Nek wis iso syukur, wis trimo, atine iki ayem, adem, ora kemrungsang, ora kurang terus.
nek dituruti ambek lanang wedok kerja nganti bengi diwarani lembur-lembur ya tetap baik kurang. Makanya apa? Tidak bersyukur. Bar iso wingi cita-citane aku nek iso oleh rezeki aku ora tuku HP sing second 100 200 ya ora apa-apa. Tenan oleh rezeki tenan kena tuku HP 200.000 dite. Mbak oleh 200 lah kok. Aku kok dadi kok kepengin nih sing Android ya sing kena-kena nggo WA-an ben kaya kancane. Mbok iso yuto ning rezeki. Terus mbok dituruti bakal mudah terus Pak Bu. Itu tanda nggak bisa bersyukur. Maka itu ya, terus kita semua, saya mengajak pada saya pribadi dan Bapak Ibu semua, marilah kita introspeksi diri. Bisa jadi kesusahan yang menimpa kita, ketidaktaatan, ketidaksolehan anak-anak kita, dan sebagainya. Itu bentuk dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita kurang bersyukur. Itu sebagai pembuka, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak, maka kewajiban kita adalah bersyukur setidak-tidaknya dengan 4 tingkatan tadi. Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Mu'min yang berbahagia, pada pertemuan kali ini, karena ini adalah pertemuan perdana untuk saya yang ngisi, pokoknya sopo sing selo, sopo sing iso ngisi. Nek make kula saged, kula nek make busani punya kelonggaran waktu busani atau ada yang kita bisa mendatangkan dari luar lagi ya alhamdulillah. Mudah-mudahan pokoknya ini dirutinke tiap Sabtu lagi. Makanya konten kendala misalnya kok bentukan karo dino apa nanti bisa dirembuk dimusyawarahkan untuk pindah hari. Tapi untuk sementara kita rutinkan di Sabtu lagi ya. Jamnya jam 1 sampai jam 2. Karena ini pertemuan perdana benjenengan niku do semangat lengaos lengaji. Kita belum mau masuk ke materi yang muluk-muluk. Pokoknya intinya benjenengan semangat dulu. Dan sesuk-sesuk menyang-meneh syukur aja kancane. Jadi yang akan kita sampaikan hari ini adalah keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ngaji, keutamaan ngaos. Kemarin di sana sudah saya singgung, saya membawakan 2 hadis. Mungkin barangkali repet si ana sing kelingan. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menurunkan banyak ayat tentang keutamaan menuntut ilmu. Banyak. Demikian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih juga banyak yang meriwayatkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Akan saya bacakan sebagian saja. Nek kabeh ora cukup wektu. Intine ben kula lan panjenengan iku semangat ngaji, sesuk-sesuk meneh bisa terus kontinu istiqomah mangkat pengaosan. Orangnya nang kene nang ndi wae wonten pengaosan. Ini masih bisa kita jangkau, masih kita bisa tindak dan semangat ngaji. Saya bacakan yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, tambahkanlah ilmu untukku. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kita mengatakan, ya Allah, tambahkan
tambahkanlah untukku ilmu. Perintah semacam ini tidak ada selain ini. Gitu maksudnya. Bingung aku. Pokoknya Allah itu hanya menyuruh Nabi minta tambahan itu ilmu tok. Allah tidak ada dalam ayat mengatakan ya Rasulullah katakanlah minta tambahan rezeki, katakanlah minta tambahan uang, katakanlah minta tambahan umat Islam yang ikut masuk ke Islam. Tidak, Allah tidak merintahkan katakanlah minta tambahan istri atau tambah harta yang banyak atau tambah wilayah kekuasaan, tidak ada. Tapi Allah hanya memerintahkan satu-satunya ayat dalam Al-Quran agar Rasulullah meminta tambah, yaitu tambah apa? Ilmu. Ini merupakan satu keutamaan tersendiri dari ilmu. Sampai-sampai Nabi kita diminta oleh Allah agar dia minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ini bisa kita amalkan sehari-hari saat kita berdoa di akhir sholat atau di waktu-waktu tertentu, terutama waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, di antara dua azan, di antara kedua khutbah dan sebagainya. Tambahkanlah doa ini, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Kenapa Allah kok merintahkannya kita minta tambahan ilmu? Bapak Ibu, semua ibadah, semua bentuk ketaatan itu bisa kita lakukan karena kita punya ilmu. Dari rukun Islam saja misalnya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya bisa kita lakukan karena kita berilmu. Bagaimana kita syahadat, kita cara mengucapkannya aja nggak tahu. Bagaimana kita bisa sholat, nek bacaan newe orang ngerti, nek tata cara newe orang ngerti. Tiba-tiba subuh mau 5 rakaat, tiba-tiba jam-jam jam 10 menit lagi maghrib. Karena apa? Kan nggak punya ilmu. Puasa, bagaimana kita bisa puasa kalau kita nggak punya ilmu tentang puasa? Maka seluruh ibadah kita, seluruh ketaatan kita itu butuh ilmu. Maka tidak salah kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu-satunya yang kita diwajibkan untuk meminta, yakni tambahan ilmu. Karena dengan tambahan ilmu maka bertambah pula ketaatan kita kepada Allah. Le sholat saya bener, le poso sing wingi putewaken anut-anut dudu saiki saya bener, sing wingi le sholat seminggu sepisan Jumat saiki iso dadi mendino, itu semua butuh ilmu. Dan lain-lain banyak lagi contohnya. Maka ini salah satu alasan kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah bertanya, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini sebuah pertanyaan yang tidak perlu kita jawab karena kita sudah tahu jawabannya. Tentu saja berbeda. Sholatnya orang yang berilmu berbeda dengan sholatnya orang yang tidak berilmu. Itu yang jelas-jelas ibadah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidurnya orang yang berilmu berbeda dengan tidurnya orang yang tidak berilmu. Kalau orang tidurnya orang berilmu, sebelum tidur dia berwudu terlebih dahulu, kemudian membaca ayat kursi, membaca 3 surat dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas,
kemudian membaca doa sebelum tidur, maka terhitunglah ibadah sepanjang malam sampai dia bangun. Tentu saja berbeda dengan orang yang hanya mapan langsung belet set yo oleh yo ming turu tok ilang kesele. Berbeda dengan orang yang berilmu, hilang kesele plus oleh amal ibadah. Ini jawaban dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentu saja berbeda. Maka dari sini melecut semangat kita untuk selalu menambah ilmu dengan apa? Dengan ngaji, ngaos. Betul cara liyane. Betul ya? Kemudian di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini ayat ini sangat masyhur sekali, banyak dikenal orang, banyak digunakan para santri atau siswa-siswi untuk pidato. Biasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nek wau pun dibanding-bandingke apakah sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu, maka Allah hari ini memberikan hubungan, memberikan janji, memberikan apa ya senengnya ya hubungan Allah, bahwa intinya Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Terus tindak panjenengan dan musola mriki atau tindak panjenengan di tempat lain dalam rangka untuk ngaos, untuk ngaji, yang itu butuh fisik, butuh tenaga, butuh biaya. Jenengan boten usah khawatir karena Allah akan mengangkat derajat jenengan. Itu janji Allah, tentu saja derajat di akhirat. Tapi bisa jadi kita lihat di dunia ini pun orang-orang yang berilmu sudah terangkat derajatnya dengan sendirinya. Padahal yang dijanjikan Allah ini adalah derajat di akhirat. Di dunia prakteknya sama. Orang yang lebih berilmu, orang yang pendidikannya tinggi, ilmu dunia, apalagi ilmu agama, pasti dipandang lebih tinggi, dipandang derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ini sebagai perwujudan atas janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk do semangat le ngaji. Tambahin lagi. Kalau tadi sudah saya bawakan beberapa ayat saja dari Al-Quran yang menunjukkan keutamaan untuk menuntut ilmu, maka berikutnya akan saya bacakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya sama, juga menjanjikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Napa? Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya itu kebaikan,
maka akan dipahamkan yufaqihu fiddin, agama. Terus nek Allah itu menghendaki seorang hamba, si A, si fulan, Pak RT misalnya, Allah tuh menghendaki Pak RT itu jadi wong apik, menghendaki kebaikan Pak RT, Allahumma amin. Maka langkah pertama yang Allah lakukan adalah apa? Menjadikan Pak RT itu paham ilmu agama. Itu yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa Allah ingin menginginkan kebaikan pada suatu hamba, maka dipahamkanlah dia ilmu agama. Iku nek Allah sing menghendaki kebaikan, sakit diwalik. Nek awake dhewe iki pengin dadi wong apik, berarti langkah pertama adalah apa? Belajar ilmu agama. Karena hanya itu sarananya. Allah menjadikan nek di Allah itu menghendaki kebaikan pada hambanya, maka hambanya tersebut dipahamkan ilmu agama. Mulane awake dhewe pengin dadi wong apik, anak-anake dhewe iki dadi wong apik, ben dadi anak soleh-solehah, maka usaha kita untuk kita sendiri berarti kita belajar ilmu agama, ngaji. Untuk anak-anak kita ya berarti kita memasukkan, mensekolahkan, mendorong mereka untuk belajar agama. Nek ngersake anak-anaknya dadi wong apik, dadi anak-anak solehah. Aja kok eman bocah pinter-pinter bakat iso dadi pegawai dhuwur kae jane malah ning dipondokke. Kleru, Bu. Nek dadi pegawai dhuwur iku namung ten donya. Sementara nek ilmu agama itu apa? Dunia akhirat. Jadi aja menyesal, rasa minder. Dan sekarang alhamdulillah memang sudah eranya memondokkan anak itu apa ya, wis dadi tren. Jadi wis kalau dulu 20 atau 30 tahun yang lalu kan nek stigma di masyarakat, stigma itu apa sih? Gambaran nang masyarakat kuwi nek wong bocah sing dipondokke mergo nakal, bapak mbokne ora iso ngurusi, kewalahan ya dilebokke pondok kene biyen nggih. Nek sakniki ra mboten. Nek sakniki sudah terbangun dengan sudah menjadi tren. Nek sing pengin sekolah ya apik justru saiki malah mondok. Alhamdulillah, kita berarti langkah kita sudah semakin ringan untuk menjadikan anak-anak kita solehah. Wis ora dicap karo tangga meneh muni eman-eman, muni sayang, bocah-bocah apik-apik bakat-bakat kok malah dipondhokke. Nek biyen mungkin seperti itu. Terus langkah awal kalau mau menjadi orang baik, bisa jadi di dalam hati kita itu pengen dadi wong sing apik tenan, pengen anak-anake dhewe iki dadi wong sing apik tenan. Maka satu-satunya cara yakni dengan belajar ilmu agama. Satu-satunya cara untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita adalah dengan mendorong mereka belajar ilmu agama. Syukur-syukur kita bisa mengajari anak-anak kita ilmu agama. Maka terus pun kuatah sangat sing kula bacakan tadi tentang keutamaan menuntut ilmu. Kula tambahi malih. Ini satu hadis yang kemarin sudah saya bacakan ketika di Masjid Jeruk. Nama diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Mengapa kita? Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka apa? Allah buatkan, Allah berikan jalan, Allah bukakan jalan menuju surga. Nek diibaratke upama jarake awake dhewe iki karo surga iki kene wates gitu. Yuk jenengan itu menuntut ilmu saka njaluk dugi mriki, maka sama Allah bukakan jalan jenengan ke surga sejauh kene jeruk. Berarti wis lebih dekat. Besok menuntut ilmu lebih dekat lagi ke surga. Besok menuntut ilmu ngaji lagi lebih dekat lagi. Besok ngaji lagi lebih dekat lagi dan seterusnya. Dan janji ini hanya Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Allah tidak menjanjikan barang siapa sholat 5 waktu tepat waktu, tidak pernah meninggalkannya, maka Allah bukakan jalan menuju surga. Tidak. Tetapi Allah hanya menjanjikan orang-orang yang menuntut ilmu karena apa? Podo karo mau. Karo sholat to, ning nek orang ngentil ilmune carane sholat, yo arep kepriye? Maka ilmu itu adalah kunci semua peribadahan, kunci agar kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan membukakan jalan menuju surga terhadap setiap usaha kita menuntut ilmu. Jadi ojo memeng, ojo awal waktu selapan sepisan, kadang sasi pisan, 2 minggu sepisan, seminggu pisan belum mesti meluangkan waktu 1 jam 2 jam untuk ngaji, karena dengan itu yang bisa mendekatkan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.